Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Benedion. Wes. Gokil. Kacau. Kacau. Juta penonton nih. Belum. Oh, belum ya. Tapi nyampe gak kata lo? Menurutku sih nggak nyampe, makanya berani nazar kan. Kalau 10 juta nanti PH akan buka rumah hantu beneran, pasar malam Rawasenggol beneran dibuka di Jakarta, ada rumah hantu, kami berempat beneran jadi hantunya di situ. Jadi orang bisa datang beli tiket masuk gitu. Di mana lokasinya? Belum tahu, yang penting di Jakarta. Bikin pasar malam juga? Bikin pasar malam juga. Apa rumah hantu doang? Ada juga, Koernes juga kami tantang berani yang dia lempar kuyup kayak Oki di awal itu loh. Iya. Nah dia itu pakai baju pampir. Jadi dia kalau dilempar kena, dia jatuh. Dia, Bang Dipa sama Aco mau. Tapi kan harus jago lemparnya. Iya, tapi kan ya bisa lah. Kalau dia punya duit, dia beli banyak bolanya. Iya. Sampai kena. Atau nggak usah pakai ini, langsung nyebur aja. nyebur celupin. Atau suruh G nanti yang lempar. Nah. Kalau G kan kena terus. Kena terus tuh G tuh. Iya, itu pas gue nonton, G jago juga ya. Kenapa dia nggak ikut lomba aja ya? Ya kita berani ngomong gitu karena feeling nggak nyampe. Kenapa feelingnya nggak nyampe? Lo 6 juta juga nggak feeling kagak nyampe? Iya juga ya. Kan inilah, kan setiap film itu punya apa namanya ya, algoritma angkanya. Yeah. Jadi kita udah berhitung, oke, pas 8 juta sehari udah sisa berapa gitu. Terus dihitung mungkin hari besok, lusa itu udah segini sehari. Jadi dihitung-hitung agak berat sih ini 10 juta. Nggak mustahil, tapi agak berat gitu. Waktu hari pertama kan 148 lah. 180. Ya standar-standar aja. Betul. Masih banyak yang lebih tinggi dari Wah, itu. banyak. Betul. Itu juga kan nggak bisa dong lo prediksi gitu. Iya, itu makanya kami di grup agak lain sudah memasang taruhan 3 kali. Karena yang pertama gugur, lewat semua angkanya. Yang kedua bikin lagi, gugur semua lewat. Yang ketiga kayaknya ini gugur lagi nih. Yang 7 juta kemarin Manusia Silver juga, gue yakin kan, nggak bakal nyampe ini. Betul. Tuh. Iya, betul. Ya namanya kan setiap apa ya? Setiap pertaruhan kan ada feeling. Iya. Cing. Jadi kan pas disekat ini feelingnya Salah mulu kan? ya. Tapi feelingnya salah mulu. Salah mulu ya. Gitu. Jadi ya kita lihat aja lah. Sekarang 8, kayaknya per hari ini mungkin 8,4. 8,4. Berarti Iya. ada 1,6. 1,6. Nah, itu lo tahu nggak sih akan tayang di bioskop itu berapa lama, atau itu tergantung dari progresnya? Konsepnya, Cing, setiap masih ada yang nonton dan mereka merasa occupancy rate persentase terisi dengan kosongnya. Iya. Masih mending daripada film lain, ya akan tetap tayang gitu. Jadi misalnya studio 100 orang, agak lain persionya yang beli 24. Iya. Berarti okupansi rate-nya 24%. Iya. Terus ada film, anggaplah misalnya Kung Fu Panda. Okupansi rate-nya itu 40%. Kayaknya butuh studio tambahan nih, karena penuh, lumayan terisi gitu. Iya. Dilihatlah film yang udah rendah untuk digantikan, buka studio untuk Kung Fu Panda gitu. Jadi selama masih mereka merasa dihitung-hitungannya masih menarik untuk tetap dibuka, ya tetap dibuka gitu. Sebentar lagi kan ada long weekend nih. Betul. Kalau di long weekend selama sejarahnya kemarin sebulan terakhir, itu walaupun hari biasanya rendah, itu akan naik di long weekend. Iya, hari liburnya naik gitu. Walaupun kayaknya grafik udah mulai menurun nih. Betul. Jadi ada momen-momen turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Kayak misalnya hari ke-10 tayang, itu sempat penontonnya 500.000.
Hari Sabtu 500.000, hari Minggu 500.000. Kita kan kayak, wah ngeri nih. Iya. Hari Senin 300.000. Nah, Kita ngerasa nggak mungkin itu lewat 7 juta, itulah muncul. Karena kan 500.000 hari Minggu, hari Senin 300.000. Nggak mungkin lagi ya. Keluarlah Najar segala macam itu. Pemilu 14 Februari. Libur kan? Iya. 500.000 lagi sehari. pantesan yang golput 500 ribu. Pada nonton agak lain Ada ya? dua nih yang menyebabkan pemilu seperti ini, dirty vote dan agak lain. Agak lain ya, gila sih. Mana views Dirty Vote juga tinggi tuh. Iya. 8 juta apa 10 juta juga. Iya, saat itu ya benar ya. Iya. Wah kacau ini agak lain. Iya. Tapi ya kita berarti lo lihat di long weekend ini nih. Iya, long weekend ini nih. Ya. Kalau dia misalnya kan hari Sabtu sampai Minggu kemarin per harinya 150.000. Katanya Senin Selasa kemarin berkisar 100 ribuan. Biasanya Rabu jadi 90, Kamis jadi 80, Jumat 70 gitu. Tapi kalau Sabtu misalnya 150 lagi, ya jadi hantu lah kami. Ngapain jadi hantunya? Jangan ntar gimana ntar aja. Iya. Ntar dia diem doang lagi. Ya jadi hantu, menakut-nakutin. Tapi kan ini juga problem juga nih. Tapi kan yang masuk udah tahu ya hantunya kami ya. Malah diajak selfie kayaknya. Malah dia masuk, gak usah sosok nakutin deh bang. Iya juga ya. Iya kan. Jadi nggak serem ya. Iya kan, jadi gak serem. Ya nanti kami coba cari konsep lah gimana. Misalnya tiba-tiba yang jadi kuntilanaknya jadinya Oki gitu. Terus atau nakutinnya di luar. Berkeliaran lo pakai. Atau misalnya pengunjung yang jadi setan, kami yang datang. Ya. Pengunjung harus nakuti kami. Iya, lo tapi tetap pakai kostum setan lo nya. Kebalikan nih. Iya, dunia terbalik jadinya. Ya. Tapi lo nyangka nggak pertama kali begitu lo dapat ini skenario sekali pemain kan? Iya. Sebagai pemain lo nyangka nggak bahwa film ini akan jalan lah gitu? Kebetulan dari 4 agak lain kan aku yang punya basic di belakang layar, Cing, yang tahu skenario gitu. Jadi aku juga ikut membantu mendevelop skenario gitu, membaca draftnya, ngasih masukan gitu, ajak diskusi kayaknya gini-gini. Jadi secara skenario aku tuh lumayan ikut gitu. Dan ketika udah mau final skenario aku udah bilang itu sama Ko Ernest, sama Aco, sama Bang Dipa, wah gila ini skenario bagus banget ini. Karena ada waktu terima skenarionya baca itu tuh ada momen aku kayak kuletakin dulu karena ketawa, panjang banget ketawa. Ya ampun lucu banget skrip ini ya gitu. Jadi kayak dari awal tuh mikir nggak mungkin film ini rugi gitu. Maksudnya nggak nyangka. Kan nggak sampai berpikir lah bahwa akan berjuta-juta penonton. Tapi berpikir bahwa film ini jadi jelek, nggak laku, itu nggak kemungkinannya 0, udah aku bilang gitu. Ini pasti laku gitu. Pasti minimal balik modal gitu. Emang kalau balik modal berapa? Begitu arahnya. Intinya pokoknya film agak lain ini adalah film paling mahal dari Imaginary gitu. Iya kan paling mahal di Imaginary. Imaginary. Aku kan pernah materi stand up kan. Kalau Ngeri-Ngeri Sedap itu dulu bikinnya 8 miliar. Nah ini jauh di atasnya. Oh. Jadi kebayang lah ya 7,5 miliar. 15 lah ya. Ya kebayang lah pokoknya ini jauh di atas. Iya. Emang akhirnya kita ngitung-ngitungin pendapatan orang. Gue rasa saya udah banyak yang nge-browsing berapa. Sampai jadi kontennya Yuda Keling. Iya. Berapa persentase yang didapatkan oleh pembuat film. Makanya. Udah pakai ya. Taruh kata deh 15.000. Kali 10 juta 150 miliar. Ya kan Ernest Prakasa. Kan lo juga dapat, gue udah tahu dari Oki lo pada patungan. Iya dapat, tapi kan tetap aja nggak. Orang gue tadi tahu persenannya. Oki udah bilang akhirnya. Iya. Kayaknya 2% dah, Cing kata gitu. 2% dari 10. 3 miliar nih orang dapat.
Minum dulu ah. Iya, gue juga ada. Aduh, ya Allah. Ya. Tapi dari scene yang paling lo suka, itu yang mana? Scene yang paling aku suka. Iya. Jadi aku sebelum filmnya tayang, Cing, aku susah banget jawabnya. Karena selama syuting isi kepalaku kan aktingku. Kan sudah menjadi rahasia bersama lah kan. Kenapa aku di belakang layar? Kenapa aku penulis skenario, sutradara gitu. Karena ya itulah problem kehidupan ini. Jadi kebetulan hari pertama syuting, nah sebelum syuting itu kan ada reading. Nah isi kepala aku itu, Cing, itu udah penuh dengan pernikahan. Karena syuting itu mulai kalau nggak salah 3 September. 19 Agustus aku nikah. Nah jadi ada momen mereka reading, aku nggak ikut reading. Karena readingnya hari Jumat, Sabtu aku nikah. Masa aku Jumat reading ya kan? Jangan dong, iya. Iya kan? Nah ada satu scene yang readingnya aku nggak pernah ikut. Kebetulan. Jadi aku belum tahu reading scene itu yang lain udah reading. Yang aku nggak taunya lagi, itu scene pertama di hari pertama yang di-take. Di-take. Yang mana itu? Yang nyium tai kucing. Dan scene itu, center adegannya itu aku. Iya. Jadi, waktu aku datang hari pertama, terus aku baca, kenapa ini ya? Scene pertamanya ya, hari pertama. Kan yang paling lemah di antara 4 ini kan aku. Harusnya pilih scene yang muda dong. Biar mentalku tumbuh pelan-pelan gitu kan. Biar nggak khawatir syuting gitu. Iya. Ampun, Cing. Tapi hasilnya, begitu lo nonton ya? Iya. Apa yang paling lo suka? Iya, take-nya aja itu 16, Cing. Masternya 16? Masternya 16 kali take. Apa kucingnya kurang bau kayaknya? Wah, tainya kurang bau kelihatannya nih. Master 16 kali. Iya, karena mungkin aku khawatir, Cing, insecure kan. Karena aku merasa mengelola tubuh sulit, daya ingat rendah, dialog itu untuk mengingatnya juga susah. Sementara aku nggak reading scene itu gitu. Jadi benar-benar aku reading selama di jalan, lagi dijemput, oke, ingat-ingat, nggak ingat-ingat, benar-benar sampai take nggak ingat-ingat. Jadi kayak, aduh, ini scene kayaknya akan scene yang aku benci itu. Kayaknya aku nggak akan nyaman nonton scene ini gitu, karena persiapannya itu kayak aku dikerjain gitu ya, biar bandnya jelek, ayo kita bikin begini gitu. Nah pas nonton ternyata masih layak ditonton ya gitu. Oh ternyata adegan itu kan komedinya senternya di aku kan. Oh ternyata penonton ketawa gitu. Jadi kayak, wah ini scene favoritku nih jadinya nih. Oh gitu gara-garanya. Iya yang tadinya khawatir. Oh ternyata aman nih. Ada ini scene. Karena itu di take-nya pertama ya. Pertama, Cing. Karena di take-nya pertama, padahal begitu ditayangin itu kan udah kayaknya udah nabung image penonton terhadap lo gitu. Udah ditabung dulu di awal. Terus kan banyak scene itu yang center of attention-nya bukan aku kan. Banyakan yang center of attention kan Oki. Nah, scene itu aku center of attention-nya. Terus menurutku, oh ternyata terdeliver dengan baik gitu. Jadi yang khawatir tadinya itu benar-benar banyak sekali kekhawatiran, oh ternyata aman. Wah ini jadi tenang nontonnya, wah ini seru nih scene ini gitu. Gue malah tuh yang membayangkan ya, karena gue, maksudnya gue sedikit banyak tahu lo berempat gitu. Pas lagi yang lo scene marah-marah sama Oki, yang bilang lo tahu kenapa ibu lo sakit gitu. Gue ketawa. Ketawa ya? Gue ketawa ngakak masa gitu. Gue kebayangin yang lainnya nggak kuat ketawa. Di tek-tek ulang nggak itu? Pasti ada momen kayak gitu. Maksudnya apaan sih Ben? Gue ketawa. Kami tuh sering Cing. Take 1, take 2 itu pasti dianggap kayak latihan. Jadi kadang sering banget itu take 1, terus coba lagi ya, kata Aco, Bang Aco. Terus kami nanya, apa koreksinya? Ya coba aja lagi biar ketawanya habis aja dulu. Gue bayangin itu. Si Oki-nya dimarahin Bene gitu. Udah. Apa? Kok bisa ya? Kok bisa gitu ya?
Aduh ya Allah. Ya banyak lah scene kayak gitu yang bener-bener ketawa-ketawa dulu di awal gitu. Iya. Tapi anehnya ya, gue mungkin memang agak sedikit ini ya. Menurut gue scene yang paling lucu Aci. Di awal itu. Di awal. Ya. Kok Aci bisa kepikiran sih? Kuntilanak disuruh mandi ya. Pertama masuk aja nih. Iya. Masa pintu suruh tutup, ntar pada masuk angin. Lo ngapain khawatir? Gue bilang gitu. Kok Aci bisa begitu sih ya? Iya. Tapi Iya. Itu juga banyak yang suka scene itu. Dan itu kan salah satu scene yang katanya kalau orang-orang nonton di bioskop ya, applause break pertama itu muncul di situ. Iya. Yang Oki kepalanya ditampar. Katanya kalau rame yang nonton bioskop biasanya di situ tuh tepuk tangan pertama. Iya, gitu. Maksudnya udah dikasih setan beneran yang berkostum, malah diceng-cengin. Iya. Ngeliat Oki yang polos, malah ketakut ditampar. Jegel juga lucu lagi. Iya, ya lucu-lucu semua dah, emang gitu dah. Nah, pada saat pengambilan gambar atau lagi syutingnya, kan lo juga punya pengalaman sebagai sutradara, penulis gitu. Ada gemes-gemes gak sih? Ya harusnya begini, cowok. Pasti. Dan tapi lo gimana tuh cara nempatin lo? Apa kalau menempatkan diri sebagai pemain aja atau enggak, pasti muncul kan. Kalau pasti muncul di pikiran, wah kalau diginiin pasti lebih bagus nih. Kalau diginiin pasti lebih bagus nih. Tapi kan aku harus punya kesadaran bahwa di situ tuh aku aktor gitu dan semua kontrol adanya di sutradara. Jadi nggak kutahan aja gitu. Atau misalnya sesuatu yang menurutku masih bisa didiskusikan, mungkin kadang-kadang aku sampaikan. Tapi banyaknya biasanya ya muncul tapi diacuhkan aja lah gitu. Jangan terlalu ke sana, itu bukan ranahku sebagai pemain di situ gitu. Iya. Kan ada built-in ya? Iya. Kan ada built-in. My BCA sama satu lagi. Alpha Gift. Itu datangnya kapan itu? Datang ke ini ada built-in ternyata. Biasanya skenario udah jadi. Terus ada yang bagian marketing yang nawar-nawarin untuk brand gitu. Nah, habis itu ternyata brandnya ada yang tertarik. Habis itu didiskusikan lah konsepnya mau seperti apa, di mana yang layak dimasukkan gitu. Nah, akhirnya skenarionya ya disesuaikan lah apa yang bisa diubah sedikit nih supaya brand bisa masuk tanpa merusak story gitulah. Iya, agak cara seringnya kayak gitu. Kalau cara benernya harusnya dari development sudah dapat brandnya kan. Iya. Cuman kan nyari brand kadang-kadang brand juga ragu kan. Iya. Siapa itu, kenapa harus kita sponsorin gitu. Tapi happy lah akhirnya. Sekarang happy gitu. Alpha Gift lebih, menurut gue daripada My BCA, Alpha Gift lebih smooth. Lebih smooth ya. Dan lebih ada punchline-nya banyak gitu. Kenapa jadi belanja bulanan? Kalau BCA agak absurd iya, ya. Kayak gitu. Agak... Kalau yang BCA tuh, ya. Gitu. Masalahnya begini sih lo gitu. Iya. Gitu. Kan kayak udah disiapin mobil. Makanya. Aduh ya Allah. Jadi lucu tapi sih. Lucu. Ya. Nah, scene itu yang di reading nggak ada, di skenario itu dialog itu nggak ada. Jadi kita bikin dialog itu di set. Oh. Iya. Jadi bener-bener di set baru apa nih dialognya nih gitu. Bukan yang di skenario udah detail gitu. Kalau di skenario itu cuman montas aja. Gua ngasih duit ke tukang bikin tulisan rumah hantu, udah gitu doang kalau di skrip. Ternyata harus ada itu. Nah, karena BCA masuk, dibikinlah dialognya. Gitu. Oh, gitu. Iya. Di antara berempat ini yang paling sering salah siapa? Kenanya lagi. Kan lo menurut gue lo kan kagak acting. Itu emang lo aja begitu udah. Hah? Karena ini Cing, aku juga bingung ya. Kenapa aku tuh punya daya ingat sangat rendah. Sering nih. Oke, udah baca gitu sebelum take udah kayak oke ini diomongin. Nah, pas adegan lupa apa ya dialog selanjutnya gitu. Nah, itu yang biasanya jadi problemnya. Jadi kayak aduh apa tadi ya gitu. Cuman aku senengnya di bloopers di ending yang ditampilkan yang banyak salah itu tuh Jegel. Jadi kayak wah orang jadi mikir Jegel nih yang banyak salah. Aku aman gitu.
Kan maksudnya walaupun udah kenal, terus udah komedi, salah itu kan juga bikin ngerusak sedikit banyak mood. Pasti. Apa namanya, lawan main. Iya. Lawan main, apalagi ini harus komedi. Iya. Gitu, walaupun lo sedih juga tetap harus ada lucunya. Sedih-sedih lucunya. Itu anak-anak gimana tuh, Ben? Nah, mungkin ya, Cing, karena kita udah sangat dekat satu sama lain, kekhawatiran itu tuh akhirnya nggak setebal kalau kita misalnya main sama orang yang baru gitu. Oke. Kalau misalnya aku nih main sama Tom Hanks gitu ya. Anjir. Dede Sunanda. Iya. Dede surrender sekarang. Gerah udah. 11 ya. 11. Banyakan murid Tuhan Yesus. 12, tapi unfollow 1 kan. Sama berarti ya. Gitu. Kayak misalnya anggaplah Reza Rahadian gitu kan. Terus aku dialog, terus salah dialognya. Kalau sama Reza Rahadian pasti kan jadi kayak sungkan. Aduh. Terus Reza Rahadiannya juga mau negor, tapi kan dia pasti sungkan juga gitu. Jadi awkward malah kan. Nah, ini karena sama-sama teman, begitu salah yang 3 lagi udah langsung ketawa ngeledekin gitu kan. Udah yang kayak dan konsep ketawa ngeledekin, ngelece gitu-gitu kan udah biasa di podcast gitu. Jadi kekhawatiran atau overthinking jadi kayak susah gitu, tertekan gitu malah jadi nggak ada gitu, karena ya kita udah tahu mulut yang 3 lagi tuh memang begitu kan. Jadi kayak ya udah tunggu aku apalin dulu lagi gitu, diapalin gitu. Jadi menanggapi ketawaannya itu tuh lebih ringan. Beda lah kalau ama yang baru. Iya. Tapi secara schedule itu si syuting sesuai. Harinya syuting days-nya sesuai. Nggak ada molor. Nggak ada yang molor. Mungkin adalah 1-2 scene yang hari ini nggak kelar tapi dimasukin ke hari lain gitu. Jadi ya wajar lah syuting misalnya kan misalnya syuting 5 scene siang, pas 4 scene, 1 scene-nya lagi udah hujan. Tapi dipindah ke hari ke-14 misalnya. Jadi aman. Jadi nggak ada hari tambahan lah. Itu berapa hari sih semuanya? Kalau nggak salah 17 apa 18 hari gitu, Cing. Lupa detailnya. 17 apa 18 hari gitu. Singkat juga sebenarnya. Untuk ukuran film Indonesia sekarang itu standar. Oh, segitu memang. Standar. Dulu banget film Indonesia itu paling 9, 10, 11 hari. Kalau sekarang yang secara level nggak terlalu sulit, nggak complicated, nggak ribet gitu ya itu normal. Kalau yang misalnya action gitu-gitu bisa sebulan, 1,5 bulan, horor bisa sebulan gitu. Dulu Ngeri-Ngeri Sedap tuh 14 hari apa 16 hari ya Ngeri-Ngeri Sedap tuh. Jadi ya standar lah segitu. Standar, sekarang standar. 17-an hari ya. Terus di Twitter kan juga rame nih, Ben, mengenai masalah ada si Obed. Iya. Itu tanggapan lo gimana tuh, Ben? Sebenarnya kami kan juga paham dengan isu itu kan. Sebelum bikin kan kebetulan kan yang dari agak lain yang ikut develop dan diskusikan skrip kan aku ada gitu. Jadi dari awal kita udah mendiskusikan ini seperti apa. Tapi kita dari awal sudah memiliki sikap yang kita akan ajak penonton untuk tertawakan adalah situasinya. Niatnya sudah begitu. Jadi Muhakli Aco sudah kami ajak untuk diskusi. Oke, ini misalnya ada titik komedi. Ini yang diketawain apanya gitu. Oke, ini yang diketawain situasinya, dan itu yang menjadi fokus terus. Gimana caranya supaya situasinya itu yang bikin orang ketawa, jangan sampai korbannya adalah si Obed gitu. Udah diniatkan seperti itu. Terus Awareness juga tetap masih khawatir waktu itu. Jujur aku juga khawatir. Akhirnya kami bertanya ke salah satu temen stand up comedian juga yang dia sering berinteraksi dengan tunarungu ya istilahnya, dan dia sempat belajar bahasa isyarat juga. Terus kami tanya, menurutmu, kami kasih skenario-nya, menurutmu kalau kau baca ini aman atau masih menyerang gitu? Terus dia bilang aman karena yang ditertawakan situasinya bukan karakternya gitu. Ya udah akhirnya dibikinlah. Tapi ketika kritik itu datang, ya aku Awareness ya Muhakli Aco akhirnya ya dengan lapang dada menerima, karena dari awal pun kami sudah sudah antisipasi dan sudah
tidak niat untuk menyerang itu. Tapi kalau dianggap masih kurang riset, terus belum terlalu empati, masih salah, ya kritik, yang namanya kritik kan harus diterima dengan hati terbuka gitu. Jadi ya mungkin ini pelajaran ke depan lagi. Berarti yang kemarin kami lakukan pertimbangannya, risetnya atau diskusinya ternyata belum seakurat itu, atau gimana supaya apa yang kami niatkan itu benar-benar tereksekusi dengan baik gitu. Niatnya sih sudah tidak menyerang si karakter Obed ini gitu sih. Memang di mana sih terasa terserangnya karakter Obed ini? Di scene yang mana yang kayaknya mentertawakan Obednya? Ya, gitu. Setelah dibaca-baca sih mungkin akhirnya masuk akal. Yang pertama adalah katanya, nggak tahu ini kan menjadi diskusi juga ya. Tapi menurut orang-orang yang dekat dengan dunia tunarungu, kalau bisa mendengar tapi nggak bisa ngomong apa? Tunawicara. Tunawicara gitu. Katanya sebaiknya orang-orang seperti itu dilibatkan ketika develop gitu. Ketika kalau bisa pemerannya mereka, itu kan masukan dari mereka ya. Masukan itu kita terima lah, kita pertimbangkan ke depannya gitu. Terus menurut mereka juga yang menjadi pertimbangan adalah kalau tunawicara dia tidak perlu bisa bahasa isyarat. Iya, karena katanya tunawicara berarti kan bisa mendengar. Bisa mendengar ya. Jadi dia tidak perlu bahasa isyarat gitu. Karena bahasa isyarat itu untuk orang yang tunarungu, yang tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Nah, Obed itu kan ceritanya bisa mendengar kan, tapi ada adegan Ernest sebagai penerjemah bahasa isyarat dipanggil. Jadi kayak menurut mereka kurang riset lah, tidak cocok gitu. Terus ini juga debatable lah. Ada momen-momen Obed diketawain, Obed yang scene-nya lucu, tapi menurut mereka itu Obednya yang diketawain. Padahal niat kami situasinya yang diketawain gitu. Jadi kalau ini memang sesuatu yang tidak jelas gitu, bisa didebatkan gitu ya. Tergantung orang lihat perspektifnya masing-masing ya. Iya. Gitu. Tapi memang niat sih, oh ya yakinlah niat tidak ada dengan berbagai macam pengalaman sebagai stand up komedian yang nyerempet ke masalah itu gitu. Jadi harusnya udah terdeteksi dari awal ini akan bermasalah sebenarnya ya. Iya, makanya ketika misalnya ada masukan-masukan yang datang, ya berarti kemarin pertimbangannya mungkin masih perlu lebih matang lagi gitu-gitu. Ya kita kan nggak bisa juga langsung pasang tembok kan. Pokoknya kami udah riset, udah mempertimbangkan gitu kan. Ya mungkin pertimbangannya berarti next harus lebih detail lagi gitu ya. Nggak bisa lah kita langsung ngerasa 100% sebagai pembuat udah paling benar gitu. Tapi ya namanya kritik, kita terbuka terhadap kritik, tapi harus juga bisa memilah mana yang bisa diterima, mana yang masih bisa kayak didebat ya. Ya didebatkan. Ya. Tapi sebenarnya ini kalau sejarahnya sih mulai dari skenario ini termasuk yang lancar-lancar aja nggak? Atau kalau yang ngeri-ngeri sedap kan banyak penolakan katanya. Iya. Banyak penolakan, nggak percaya dengan potensi pasarnya. Betul. Nah kalau yang agak lain ini gimana? Wah ini hitungannya untuk film Indonesia, Cing, cepet banget semuanya. Karena kan semuanya dimulai ketika Ko Ernest jadi bintang tamu. Tapi sebenarnya ketika Ngeri-Ngeri Sedap tayang, kami berempat itu kalau take podcast sudah sering kayak diskusi. Wah, bisa kali ada film agak lain gitu. Nah, udah suka kalau ketemu Ko Ernest, misalnya pas syukuran Ngeri-Ngeri Sedap atau apa, kami udah bilang agak lain kali film gitu-gitu. Nah dia cuma senyum-senyum aja, tapi senyum-senyum yang ya kali gitu loh, senyum ya ngapain gitu-gitu. Terus kalau take podcast suka ngobrol, kalau kita nanti ngomong ke Ko Ernest film apa ceritanya, siapa tahu dia jadi tertarik gitu. Muncullah beberapa premis termasuk Rumah Hantu ini. Nah puncaknya itu ketika Ko Ernest jadi bintang tamu di Ade Abang, kami senggol-senggol egonya gitu, bercandain. Nah sama dia diladenin kan. Nah begitu dia bilang, ayo dibikin gitu. Terus udah langsung dibikin timelinenya. Oke, September syuting, nanti kita editing, rencana tayang itu tuh sebelum pemilu. Supaya suasana pemilu kan lagi chaos-chaos tuh segala macam. Kita bisa jadi alternatif hiburan gitu. Udah diniatkan dari awal gitu, makanya sangat cepat, Cing. Bayangin tuh berarti kalau nggak salah, syuting kontennya sama
Ko Ernest tuh Juni apa ya? Awal Juni kok nggak salah. Tayang itu kan awal Juli YouTube-nya. Berarti sekitar pertengahan atau awal Juni udah langsung ketemu Bang Aco, mulai dipikirin skenario sampai September udah syuting. Agustus itu udah reading. Bener-bener cepet banget itu semuanya. Iya. Itu kan artinya premisnya datang dari podcast itu. Dari kami berempat. Iya. Terus kenapa milih Aco untuk bikin skripnya? Waktu itu yang kepikiran adalah yang kami sempat pikirkan adalah yang mendirect Ko Ernest. Oh, oke. Kan Ko bikinin film gitu. Terus dia bilang, "Ya udah ayo." Karena setelah Jegel bilang garansi 1 juta dan segala macam, sebagai Tionghoa dia berhitung ya kan. Langsung hitung-hitungan kan. Iya. Kali 15 berapa nih? Ya. Nah, abis itu kami bilang, Ko Ernest dong yang ngedirect gitu-gitu. Nah, dia belakangan kan memang lagi pengen belajar jadi produser karena dia mau sambil istirahat dulu lah. Sutradara kan berturut-turut udah 7 film gitu. Terus habis itu ditanya, aku mau nggak sambil? Ya kali. Kecuali aku nggak main, ku bilang. Bener-bener hanya sutradara, penulis boleh lah. Tapi nggak kuat kalau sambil main. Terus akhirnya siapa? Aco. Kalau Aco gimana gitu? Ya Aconya mau nggak? Kami bilang. Apalagi di kepala kan waktu itu agak lain ya. Cuman podcast berempat orang ini doang. Masa Aco mau gitu? Nah ketemu Aco dia bilang mau. Dia juga yang nulis. Terus Aco bilang kalau ini komedinya yang tebal dia mau. Tapi kalau horornya yang tebal dia nggak mau. Karena dia ngerasa nggak punya apa ya. Nggak enjoy ketika bagian horornya. Kan dia udah pernah bikin Ghost Rider 2. Pas bagian komedi dramanya dia seneng. Begitu bagian horor katanya dia nggak terlalu seneng. Nah pas konsep agak lain dia bilang kalau yang kita tebalkan komedinya gua mau katanya. Ya udah akhirnya kita sepakat gimana caranya horor yang ada pun itu tuh demi tujuan komedi bukan buat menakutin. Akhirnya dia mau dan dalam waktu singkat dia kerjain hasilnya bagus banget skenarionya itu benar-benar singkat semuanya. Itu sampai ke level mana sih harus harus approve atau ACC skenario sampai Ernest saja atau ada lagi orang yang punya kuasa untuk meng-ACC? Kalau di Imaginary titik tertingginya Ko Ernest. Kalau Ko Ernest sudah approve ya udah gitu. Tapi karena ini agak lain ya konsep kita selalu diskusi gitu. Jadi kadang-kadang misalnya menurut Bang Aco begini, menurut Ko Ernest begini, terus menurutku begini, kita diskusikan. Kalau ternyata menurut diskusi yang valid adalah pendapatnya Bang Aco, ya kita ikutin pendapatnya Bang Aco. Kalau yang valid pendapatnya Ko Ernest, ikutin. Kalau yang valid pendapatku, diikutin gitu. Bukan yang kayak hierarki banget gitu loh. Jadi selalu diskusi aja. Iya. Karena kan semua yang terlibat nih sama-sama punya sense komedi yang hampir satu frekuensi lah. Satu frekuensi. Betul. Jadi mungkin relatif lebih mudah ya lebih mudah untuk menerima gitu. ide dari orang. Iya. Karena kadang kan misalnya nulis sama siapalah produser gitu yang misalnya nggak terlalu menguasai komedi atau nggak terlalu punya minat terhadap komedi, itu diskusinya udah beda tuh Cing. Kita kayak ngasih masukan-masukan, dia ngasih masukan yang kita pikir lah aneh banget masukannya gitu. Nah kalau ini kita semua udah saling ngerti kan, jadi diskusinya pasti enak. Iya. Dan ada kesel-keselan nggak sih sampai bener kesel gitu? Di syutingnya kayak dia lagi readingnya kayak lagi ini dalam prosesnya ini. Debat yang lumayan kencing pasti ada, yang kayak enggak tetap aja menurutku masih bagusan gini-gini pasti ada, tapi mungkin karena udah lumayan dewasa juga ya Cing, mungkin udah sekian tahun di komedi gitu, udah tau lah bahwa yang tujuannya kan bikin filmnya lucu, bukan siapa yang lebih sering menang debat gitu. Jadi ya harus sadar lah gitu. Yang lucu katanya Awe sama Bang Aco katanya sempat debat. Awe kok sempat debat? Sampai ada momen katanya. Ini lucu banget ini aku diceritain Bang Awe. Jadi setnya itu di rumah orang tuanya Oki. Ada scene sedih antara Oki sama mamanya. Scene drama lah. Menurut Bang Awe masih ada
kans untuk dibikin agak lucu. Nah, dia sampaikanlah ke Aco, digini-giniin aja. Nggak usah gitu. Terus dia pikir, kenapa nggak usah? Terus kata Bang Aco, nggak tahu juga kenapa dia ngomong gitu. Apakah mungkin dia lagi fokus ke adegan, dia bilang, pokoknya gue bilang nggak usah gitu. Terus Bang Awe kayak, kok gini jawabannya gitu. Habis itu katanya kursinya tadinya samping-sampingan, Bang Awe mundur 2 langkah. Sampai pulang katanya dia di belakang terus. Dia kesel karena jawabannya, pokoknya gue bilang nggak perlu. Gue ketawa lagi dengernya. Awe nggak pulang gitu. Terus katanya mereka nggak ngobrol sampai syuting selesai. Tapi itu lo pada nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah, Awe ceritanya itu setelah premier apa kapan dia bilang, gue ada momen kayak gitu tuh gitu. Iya. Oh kapan-kapan gue diceritain lagi nih. Iya. Pas sisa sinyal series, Awe sama Abdur pernah mau berantem. Bener-bener mau dipukul Abdur sama Awe. Ini di mana? Dia apa posisinya apa nih? Pemain dua-duanya? Abdur pemain, Awe komedi konsultan. Oh, oke. Dianyer. Lucu banget ini. Jadi karena? Jadi ada satu momen, kok nggak salah, scene 1 hari sebelumnya apa 2 hari sebelumnya, ada satu komedi yang Awe keluarkan, Mas kasih untuk dieksekusi. Dan menurut Abdur, aneh sekali tuh scene-nya. Aneh sekali masukanmu itu. Tapi Awe bilang ke aku masukan itu menurutku bagus. Jadi ku bilang, bagus ini, laksanakan gitu. Udah. Akhirnya dilaksanakan sama mewakili Aco. Lupa aku detail komedinya, intinya berbahasa Inggris lah. Pokoknya lupa komedi. Nah, setelah itu setiap Awe datang dipanggil, weh komedi aneh gitu, diledekin Awenya. Sama Abdur. Sama Abdur. Padahal menurut Awe lucu, menurutku lucu, menurut Abdur nggak lucu. Iya. Jadi dia ngerasa, bapak komedi aneh sini gitu. Nah mungkin hari-hari pertama Awe kayak, ya udah bercanda. Nah selanjutnya Awe kayak, ini orang gila sini gitu. Kenapa ngeledekin mulu? Kan menurut gua lucu itu gitu. Marah akhirnya beneran. Iya, ada sampai marah. kata Awe gini, kalau menurut aku dengar, aku lagi di monitor pakai headset, mereka debat di set kamar. Awe intinya bilang gini, ya udah deh, kalau menurut lu nggak lucu, lu aja komedi konsultan untuk diri lu sendiri. Anjay. Abdur kan orang mulutnya bangke kan. Semakin itu dia semakin seneng kalau ada orang itu. Wah, itu mereka berdua tuh. Iya. Terus kan ya sesama orang dewasa nggak bisa kan yang kayak disuruh baikan kayak anak TK kan. Salam gitu kan nggak bisa kan. Kayak ya udah baikan nggak ya, kita diamin aja gitu. Yang kalau orang dewasa kan 2-3 hari lagi udah ngobrol gitu. Cuma dalam hati, kapan lah dibahas berantem mereka ini. Ada nggak contoh satu lagi kasus Awe sama siapa? Kalau ada, Awe yang bermasalah udah. Awe yang bermasalah ya. Sama siapa lagi ya? Iya. Gitulah, Cing. Tapi kan memang Awe juga orangnya yang apa ya, kalau ngomong ya jeplak aja. Iya. Jeplak Dan aja. ya namanya pekerjaan wajar kok Iya. kejadian-kejadian seperti itu. Artinya kan semua orang total gitu. Iya, Kalau iya. tidak ada gesekan pendapat dan segala macam, nggak yang dianggap perlu didebatkan, diskusikan, berarti nggak total kerjanya gitu kan. Iya, Jadi iya, kalau kita ngelihat kayak gitu malah bagus nih niatnya. Cuman lucu aja kan diketawain. Untuk diceritakan nanti, lucunya untuk diceritakan. Iya. Karena kalau lagi saat itu jadi tensi, karena pekerjaan film itu tensi itu selalu tinggi sebenarnya. Pasti, Cing. Karena satu hal itu berefek ke hal yang lain. Iya. Satu orang take ulang, Iya. semua orang jadi take ulang. Iya. Terus ya itu misalnya
misalnya niatnya Abdur mungkin bercanda, tapi misalnya Awe udah capek hari itu kan, dia ngasih masukan dibecandain mulu, dibecandain mulu, mungkin jadi emosi gitu kan, begitulah. Kalau lama-lama beneran nih orang. Apa gue emang aneh komedinya gitu. Masa lo aja deh jadi konsultan komedi untuk diri lo sendiri, anjir. Kata-katanya lucu bener. Lucu banget tuh. Jadi itu kejadian kalau nggak salah jam 7 malam apa jam 8 malam. Awe duduk di sampingku kan di monitor. Sampai selesai syuting jam 10, jam 11 dia nggak ngomong dikit pun Awe. Aku dalam hati. Abdur brengsek nih Abdur. Brengsek nih Abdur. Si Abdur mulutnya dah. Nah, Abdur dibalas. Sama? Waktu sama Awe. Waktu dia jadi komedi konsultan di CTS seri. Nah, si Awe jadi pemain. Awe sama Ajis pemain. Nah. Setiap Abdur datang, Awe sama Ajis langsung, nggak dulu ya, nggak bagus masukan. Dendam. Presiden dan mantan presiden. Dendam. Abdur sampai curhat. Gini, kau bilang dulu sama mereka dua itu. Jangan gitu sama aku, jangan gitu dong. Gitu. Ketahuan mukanya kayak gimana Abdur. Tapi itu adalah hal-hal yang lucu kalau diceritain. Betul. Tapi pada saat kejadiannya tetap tinggi juga tensi jadinya. Iya, tinggi juga. Sering banget pokoknya. Abdur ngasih masukan gitu, komedinya digini-giniin, mereka dua nggak dulu, nanti ngomong ke aku, tidak dulu katanya, nanti aku nyampein, bagus be, gitu, kami lakukan idemu bagus, gitu, terus Abdur brengsek, dibalas. Bisa begitu ya Awe. Aduh, Ben, ini ada rencana mau kedua nggak? Agak lain. Iya. Niat sudah ada. Oke. Tapi timeline kapan, ceritanya apa, tayangnya kapan, syutingnya di mana belum ada. Niatnya baru ada. Kan niat udah cukup sih. Iya. Ngelihat keberhasilan yang pertama. Karena kan yang pertama kan menghasilkannya. Iya. Pasti muncullah niat untuk menghasilkan lagi. Iya, gitu. Mungkin yang pertama begitu ada niat, kan harus nyari investor segala macam. Kalau sekarang kan udah ada yang tinggal nyaplok ini. Wah, kalau sekarang kan pasti banyak banget yang mau invest kan. Iya. Karena semua orang, wah, agak lain menarik nih. Iya. Dulu sih waktu sebelum film ini tayang, ngapain invest di agak lain pasti gitu kan. Jadi yang kayak investor-investor yang terlibat di agak lain ini memang apa? Jaringannya Imaginary atau? Iya. Imaginary itu ya setiap project dia berdiskusi dengan calon-calon investor, dia tawarkan mau nggak invest di sini gitu. Tapi kalau di titik sekarang kan lebih relatif mudah lah dibandingkan dulu gitu nyari investor gitu. Iya, kalau dulu mungkin yang nyamperin Ernest ke investor. Iya. Kalau sekarang Ernest nge-tweet mau bikin film baru. Wah, banyak yang datang ya. Makanya mungkin Ernest sekarang malah lebih nge-tweet udah nggak butuh investor ya gitu karena udah kebanyakan yang datang. Tapi kalau memang kan kayaknya gue menonton beberapa film Ernest baik yang di sutradara atau produser hampir ada benang merahnya lah. Apa itu, Cing? Pencampur adukan ketawa nangis. Oh, drama komedi. Drama komedinya gitu. Terus celutukan dari yang bukan pemain utama, gue tuh seneng gitu. Iya. Ada dua yang di mana lagi tuh Aci juga yang di CTS mungkin ya, yang pokoknya di warung. Iya. Dia gue malah ngapain lo ke dalam? Mau ganti nama gitu. Karena pertamanya dia ngecengin nama Afuk gitu. Ya gitu. Itu memang dipesankan nggak sama si Ernest untuk produksi ini nih? Enggak sih. Justru ketika Ernest akhirnya mau bikin film agak lain, kami agak lain udah bilang kami mau filmnya itu tuh benar-benar komedi gitu. Benar-benar referensinya itu kayak Extreme Job atau 645 yang film Korea yang lotre itu yang lucu banget. Jadi benar-benar lucu aja pokoknya, orang ketawa gitu. Nah, tapi ketika Mohak Liaco nulis skenarionya, jadi skenarionya ternyata ada titik-titik dramanya.
Terus sempat diskusi, ini perlu nggak kita bikin titik-titik drama ini atau mau fokus ke komedi aja? Nah waktu itu Moakliaco sudah punya keyakinan bahwa ini penting, ini story ini harus ada ini gitu. Kalau nggak nanti storynya jadi tidak kuat gitu. Ya udah kita akhirnya ikuti gitu. Jadi adanya drama di Agak Lain itu bukan requestan kita gitu. Itu memang keinginan Moakliaco untuk membuat storynya punya momen-momen seperti itu. Gitu. Yang Oki sama emaknya itu emang menguras emosi sih. Iya. Menguras emosi. Oki memang jago acting ya, kalau menurut lo gimana, Oki? Iya kan katanya kan aktor itu kan pembohong handal. Iya. Nah kan Oki kan memang rajin bohong. Iya. Kang bohong ya dia. Iya, dia memang punya bakat ternyata, Cing, yang orang-orang tidak mungkin tidak duga selama ini kalau dia tuh ternyata bisa main jadi aktor yang range-nya tuh luas banget gitu. Dia bisa komedi bagus banget eksekusinya, dramanya juga bagus banget eksekusinya gitu. Pengalaman hidupnya banyak lah. Iya. Apa namanya, ekspresi komediknya tuh dapat ya. Dapat bagus banget sih. Yang apapun, maksudnya mau dia disuruh kesel bagus, disuruh marah bagus, disuruh nangis bagus gitu. Bagus lah dia semua range acting. Kayaknya dia bakal dapat penghargaan kali. Kalau menurut lo yang akan dapat penghargaan di antara 4 ini? Di antara 4 orang ini. 4 orang ini. Iya. Yang akan dapat penghargaan. Boris, aktor paling terang. Aktor paling kalem dia di situ malah. Nggak ada lah. Nggak ada. Kalau film kan pasti dapat penghargaan. Iya, kalau film. Kalau filmnya kayaknya udah dipastikan. Aktor, jujur ya, menurutku maksudnya kita berempat mainnya bagus. Membuat filmnya bagus lah, terdeliver dengan baik. Tapi secara kemampuan acting, kalau disandingkan dengan aktor-aktor yang sudah sering bermain film, itu belum mampu ngimbangin lah gitu. Karena begini, kami itu masih jadi diri sendiri, Cing. Dan secara kemampuan acting itu tuh mudah. Kecuali misalnya disuruh Oki Rengga jadi Habibie. Bisa nggak dia jadi Habibie gitu? Nah itu secara acting kan udah beda gitu. Secara kesusahan acting levelnya itu udah beda. Tapi kan orang nggak tahu kalau keseharian lo kayak begitu. Kata juri ini actingnya natural banget. Karena dia nggak pernah datang ke podcast Agak Lain kan? Iya, makanya mantan napi gitu kan. Iya. Kan Oki gampang gitu kan melakukan. Kan gampang buat dia jadi mantan napi. Nggak usah berakting. Natural gitu. Keberadaannya aja udah. Kan gampang. Maksudnya kalau dideretin nih berempat diam. Iya. Terus disuruh cari mana yang mantan napi. Iya, gampang kan? Iya. Indra Jegel. Iya. Kena utang karena judi. Iya. Ya kan gampang buat dia. Gampang gitu. Iya. Boris Bokir punya ambisi menjadi tentara. Easy katanya. Emang iya ya. Gitu. Iya. Yono ngomong nggak sih Yono? Gue kemarin tuh ingat-ingat ada Yono, tapi ada omongannya nggak ya? Dia ngomong. Tapi pas udah cut, terus dia bilang sama Bang Aco, gimana tadi Bang? Pas udah cut, terus dia nanya sama Bang Aco, gimana tadi Bang? Terus gua, ngomong dia. Aduh, ya. Karena gue hampir tahu semua pemainnya gitu ya. Iya. Jadi gue setiap ada yang baru datang, Nope itu sama siapa ya? Nope sama Kristo. Nope sama Kristo. Tuh, hantunya Batak. Nah, itu. Kenapa jadi lucu Nope ya? Emang nggak boleh hantunya Batak. Si Mangai ada ya? Mangai ada, ya. Mangai sama Denny Gito yang bikin viral. Iya. Terus ada yang Ari ya. Ari emang karena dia isunya udah
udah apa namanya viral juga gitu ya. Nah itu yang jadi dapat juga gitu. Iya, cerdasnya Moha Kliaco itu tuh. Dia bisa mainin komedi-komedi yang internal antara dari realnya, tapi nggak kerasa patah di filmnya. Iya kan? Jadi dia bercanda internal tapi masih masuk sama konsepnya. Salah satu bercanda internalnya itu kan yang kami ngambil batu. Iya. Kan itu ada momen pernah terjadi kan. Kami mau mukulin Hari Keriting. Jadi orang-orang yang ngikutin stand up comedy katanya ketawa momen itu. Iya betul ya. Ada hal-hal yang kita tahu ya, apa namanya, isu-isu skena stand up ya. Iya gitu. Ya, jadi lucu aja lah kayak gitu. Oke, Benedion, terima kasih sudah hadir di sini. Sebentar lagi 10 juta Amin. Disiapin tempatnya. Amin. Seharian itu pasti buka dong. Ya mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, tergantung nantilah ya. Iya, tergantung. Ernestnya juga siap-siap dicelupin ya. Dia udah pakai kostum vampir. Iya. Pas banget itu ya. Karena kan pas premier kan kami berempat pakai baju vampir. Terus sudah kami bilang ke Ernest, nanti pakai baju kami aja kok. Udah nggak nyewa lagi ya. Udah nggak nyewa lagi. Oke Bene, terima kasih. Sehat selalu, berkah. Mudah-mudahan tambah sukses ke depannya. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.